Jangan-jangan ini merupakan strategi biar masyarakat secara perlahan dipaksa beralih ke listrik. Kalau gas 3 kilogram dipersulit dan kompor listrik kembali digembar-gemborkan, maka jelas masyarakat nggak punya banyak pilihan. Dan satu hal yang pasti, karena gas melon 3 kilogram ini jauh lebih berharga daripada janji-janji manis pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di negeri ini ada 3 hal yang jangan coba-coba diganggu kalau tidak mau kena semprot oleh rakyat. Yang pertama adalah harga nasi Padang, yang kedua Indomie, dan yang ketiga adalah gas melon 3 kilogram. Dan sekarang ini, yang terakhir ini, lagi bikin heboh. Maka kalau ada satu hal yang bisa menyatukan rakyat negeri ini selain harga cilok yang naik, itu adalah gas melon 3 kilogram. Jadi untuk Pak Bahlil jangan macam-macam sama tabung hijau ini. Karena ini bukan cuma soal LPG saja, tapi ini adalah soal hak hidup rakyat kecil. Dan sekarang amarah dari masyarakat sudah mendidih dan targetnya adalah si Bahlil. Maka kemudian protes meledak di mana-mana, dari desa sampai kota, masyarakat menolak keras kebijakan dari Pak Bahlil ini. Dan puncaknya lahirlah spanduk yang viral di mana-mana dengan tulisan Bahlil no, gas 3 kilogram yes. Spanduk ini bukan cuma spanduk biasa, tapi ini merupakan gerakan yang menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan yang jauh dari realitas rakyat. Kata-kata Bahlil no, gas 3 kilogram yes merupakan kalimat atau kata-kata yang sederhana, padat, jelas, dan tentunya lebih nyentil daripada pidato pejabat 1 jam. Kalimat Bahlil no, gas 3 kilogram yes merupakan kalimat yang sederhana tapi lebih nyaring daripada orasi politisi. Sebab ini bukan sekedar protes, ini merupakan jeritan rakyat kecil yang muak dengan kebijakan-kebijakan yang tidak merakyat. Maka kemudian tak heran jika kini masyarakat kompak berkata kalau Bahlil masih ngeyel, siap-siap saja jadi kenangan. Nah, hal ini karena bukan hanya soal politik, ini soal dapur rakyat, ekonomi rakyat, dan keadilan untuk rakyat. Dan satu hal yang pasti, karena gas melon 3 kilogram ini jauh lebih berharga daripada janji-janji manis pejabat. Karena tentunya gas melon ini bukan sekedar tabung hijau biasa, ini merupakan nyawa dapur rakyat. Karena tanpa si hijau ini, emak-emak bisa tiba-tiba kemudian menjadi aktivis jalanan. Jadi pesan masyarakat itu jelas, jangan main-main sama gas 3 kilogram ini. Bagi masyarakat, Bahlil boleh pergi, tapi gas melon harus tetap di sini. Tulisan Bahlil no, gas 3 kilogram yes, ini merupakan kode keras dari masyarakat kalau sebenarnya masyarakat ogah kehilangan gas melon yang selama ini menjadi penyelamat masak-memasak di rumah tangga kecil. Namun, polemik yang terjadi ini kemudian memunculkan spekulasi, jangan-jangan ini merupakan strategi biar masyarakat secara perlahan dipaksa beralih ke listrik. Kalau gas 3 kilogram dipersulit dan kompor listrik kembali digembar-gemborkan, maka jelas masyarakat nggak punya banyak pilihan. Karena kelangkaan gas 3 kilogram ini bukan pertama kalinya terjadi, sebelumnya juga pernah, bahkan kemudian muncul kebijakan kontroversi yaitu kompor listrik. Walaupun banyak pihak yang keberatan dan menolak, kemudian pemerintah membatalkan, dengan kejadian yang serupa ini, gas yang menjadi langka, maka sangat dimungkinkan program itu, yaitu program kompor listrik, akan kembali diangkat dan bisa saja dianggap sebagai solusi. Jadi,
September 2022, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Bapak Erlangga Hartarto mengumumkan bahwa program konversi kompor LPG ke kompor listrik induksi tidak akan dilakukan atau tidak akan diberlakukan pada tahun 2022. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi di lapangan dan masukan dari masyarakat. Namun meskipun demikian, uji coba sebanyak 2.000 unit tetap dilanjutkan, yaitu di Bali dan di Solo untuk evaluasi lebih lanjut. Sementara pada Januari 2024, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional yaitu Bapak Joko Siswanto menyatakan bahwa program konversi LPG ke kompor induksi listrik akan kembali dilanjutkan. Rencana ini dimulai dengan pembagian 500.000 unit kompor induksi dengan target mencapai 700.000 unit hingga 2025. Nah, program ini difokuskan pada masyarakat menengah ke atas yang dinilai mampu membeli kompor listrik secara mandiri. Lalu benarkah? Apakah akan dilanjutkan pada tahun ini? Namun sebelumnya mari kita kembali mengingat alasan kenapa program ini sempat dihentikan dulu. Yang pertama adalah daya listrik rumah tangga kecil banyak yang nggak kuat buat pakai kompor listrik. Dan alasan yang kedua yaitu tagihan listrik bisa saja naik drastis, terutama bagi masyarakat yang biasanya cuma pakai daya watt 450 sampai 900 watt. Nah, yang ketiga kemudian alasannya yaitu infrastruktur listrik kita belum siap kalau tiba-tiba semua orang pindah ke kompor listrik. Jadi, kalau program ini kemudian dijalankan lagi, apakah masalah-masalah tadi sudah beres? Atau cuma dipaksa lanjut tanpa sebuah solusi? Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah mungkin ini strategi biar masyarakat secara perlahan beralih ke listrik? Sehingga kita akan melihat di mana ibu-ibu ngecas wajan dulu sebelum masak, atau justru kita akan kembali ke zaman batu dengan masak menggunakan tungku dan kayu bakar. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa terus mengawal kebijakan-kebijakan yang kadang bikin geleng-geleng kepala. Dan jangan lupa kalau gas hilang, air rebusan mie bakal lebih lama matangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.